Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Bos JP Official. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja teman-teman. Oke, malam hari ini kita akan kembali membahas cerita horor. Judulnya Desa yang Menghilang, Part 3. Langsung saja kita saksikan ceritanya. Ini dia cerita selengkapnya teman-teman. Oke, pada episode sebelumnya, ban mobil yang ditumpangi teman-teman yang sedang meneliti batu di Kabupaten Jambi pecah ban. Lalu akhirnya kami bisa melanjutkan perjalanan pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Aku masih belum bisa memejamkan mata, mungkin karena aku sudah tidur ketika di perjalanan menuju Jambi tadi. Aku berusaha memejamkan mata, tapi memang tidak bisa dipaksakan. Di dalam hatiku aku berkata, sudahlah, lebih baik aku menikmati suasana jalan di Jambi. Aku melihat suasana jalan Jambi yang penuh oleh truk-truk pengangkut batu bara dan pengangkut batu-batu kerikil sungai yang mereka ambil secara legal. Ya, mungkin hanya itu mata pencarian mereka, tapi mereka bisa menghancurkan keindahan alam Indonesia. Ya sudahlah, aku tidak ingin memikirkan ke arah sana, karena itu adalah kewajibannya pemerintah. Di dalam pikiranku hanya ada di mimpi yang aneh tadi. Apakah itu sebuah mimpi biasa atau ada sesuatu di balik semua itu? Tidak lama kemudian aku melihat jam tangan yang menempel di pergelangan tangan kiriku. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 12.29 waktu Indonesia Barat. Berarti waktu duhur telah masuk. Aku langsung berkata kepada Pak Edi, "Pak, nanti kalau ada masjid kita berhenti ya. Sudah waktunya sholat duhur. Nggak bagus sholat ditunda-tunda, Pak." Sambil fokus menyetir tanpa melihatku, Pak Edi menjawab, "Oke, siap dek, kayaknya nggak terlalu jauh dari sini ada masjid, kita sambil istirahat sebentar ya." "Iya Pak," jawabku. Tak berapa lama, kemudian kami akhirnya menemukan masjid untuk melaksanakan sholat duhur bersama. Sholat adalah cara terbaik untuk menenangkan diri, karena ketika sholat kita berkomunikasi dengan Sang Kholik. Jika di agama Islam, sholat itu adalah sebuah kewajiban dan berdosalah jika meninggalkannya. Ketika tiba di masjid, aku pun langsung membangunkan ketiga temanku. Siapa lagi kalau bukan Rio si Raja Gombal, Wisnu si Raja Makan, dan Danu si Raja Raja apa ya? Kalau Danu terserah kalian dah mau bikin raja apa, asalkan jangan raja hutan saja. Aku pun berkata, "Teman-teman bangun, kita sholat dulu, udah waktunya sholat duhur nih." Sambil menarik tangan si Danu, gue masih ngantuk nih, kalian aja ya, gue tetap di mobil aja deh, jawab si Rio dalam keadaan mata terpejam. Mulut berbicara antara sadar dan tidak. Wisnu pun ikut Rio. "Gue juga nih, lo aja ya, sumpah ngantuk banget nih." "Ayo kok, kita aja sholat, biarin dah mereka di sini, mereka kan lagi tanggal merah, makanya nggak sholat," jawab si Wisnu sambil bercanda. "Dasar lo dan teman lagi ngantuk dibilang lagi haid. Serah dah, yang penting gue mau tidur, bye," jawab si Rio sambil rebahan ke tasnya sendiri. Akhirnya hanya aku dan Danu dan Pak Edi yang sholat duhur. Setelah kami selesai wudhu, lalu Pak Edi menyuruhku menjadi imam. "Ku, kamu jadi imam ya." "Kami jadi makmum aja," kata Pak Edi. "Iya Pak," ku jawab dengan nada pelan sambil melangkah maju ke depan. Setelah selesai sholat, kami bertiga menuju mobil dan mendapatkan pemandangan si Raja Gombal dan si Raja Makan sudah basah kuyup diselimuti oleh keringat mereka. Karena waktu itu AC mobil dalam keadaan tidak menyala alias mati. Semua baju mereka basah layaknya orang baru selesai mandi. Ketika kami membuka mobil, tiba-tiba si Wisnu bangun dari tidurnya lalu bertanya, "Ada yang nyiram gue gak nih?" Danu pun menjawab, "Lu gak sadar disiram sama si Rio?" Wisnu pun langsung melihat ke arah Rio yang masih dalam keadaan tidur lalu berkata, "Duh, ternyata keringat, kirain ada yang nyiram gue." Sambil ngambil air di samping Rio, "Lo mau ngapain ngambil air?" tanya si Danu. "Mau gue minum lah, lo gak lihat gue kekurangan cairan," cetus si Wisnu, kemudian minum sambil melihat ke arah Rio lalu berkata, "Nih anak kuat amat ya tidurnya, udah kayak kebo aja, gak kepanasan apa?" Pak Edi pun ikut bicara, "Kamu juga baru bangun, itu pun karena kami masuk mobil." "Hehe, iya Pak," jawab si Wisnu. Kemudian Pak Edi menyalakan mesin mobil dan seperti biasa sebelum berangkat beliau menyarankan untuk memasang sabuk pengaman. Setelah semuanya siap baru mobil berjalan. Sementara itu ketiga temanku sudah memejamkan mata. Dan aku pun berusaha untuk memejamkan mata supaya bisa beristirahat. Lumayan perjalanannya masih panjang.
Tidak lama kemudian akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak. Awalnya tidurku seperti biasa, tapi tidak lama kemudian mimpi yang sangat aneh itu kembali terulang, bahkan lebih menyeramkan dari yang pertama. Di dalam mimpi itu aku seperti berada di sebuah desa kecil yang sama persis seperti di dalam mimpi pertamaku. Dengan warga desa yang memakai pakaian serba kuning, baju kuning, celana kuning, dan tidak menggunakan alas kaki, alas sendal. Aku melihat banyak orang-orang dewasa dan anak-anak kecil lagi bermain bersama, seolah mereka sangat bahagia. Setelah itu aku ketakutan dan semua badanku bergetar. Bagaimana tidak, aku melihat sebuah pemandangan yang sangat menakutkan, yaitu seorang laki-laki berlari menuju warga lainnya sambil memegang kepala manusia yang berlumuran darah. Dan sepertinya kepala tersebut baru saja dipenggal olehnya. Semua warga desa itu sangat bahagia melihat kepala manusia yang masih berlumuran darah. Darah dari kepala itu terus menetes ke tanah hingga tanah tersebut terlihat seperti lumpur yang berasal dari darah. Aku bingung dan disertai ketakutan yang luar biasa. Aku berpikir jika aku terlihat oleh mereka, bisa-bisa aku yang akan menjadi korban selanjutnya. Aku pun melihat suasana di sekeliling, apakah ada tempat untuk bersembunyi, dan memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang melihat aku. Mataku tertuju pada sebuah gubuk kecil yang beratapkan daun rumbai yang sedang sedikit hancur dan berdindingkan anyaman bambu. Dengan sekuat tenaga, aku berlari menuju ke pondok itu hingga napasku terasa hilang. Setelah sampai di depan gubuk, aku langsung masuk ke dalamnya dan melihat seorang kakek memakai baju kuning yang sudah lusuh dan sedang duduk membelakangiku. Aku mencoba memberanikan diri untuk menghampiri si kakek tua itu. Aku berjalan selangkah demi selangkah dengan sangat pelan sekali. Aku benar-benar ketakutan sehingga tidak tahu lagi mau berbuat apa. Aku terus saja melangkah ke arah kakek itu. Seolah-olah kaki tidak bisa bergerak karena saking takutnya. Aku maju selangkah demi selangkah dengan keadaan kaki sambil bergetar ketakutan. Tanganku mencoba meraih pundak kakek itu lalu berkata dengan sangat ketakutan, Kakek. Tanganku belum sampai ke pundak kakek itu, tiba-tiba krek, suara leher kakek itu menoleh kepadaku. Seketika aku tertunduk, ketakutan melihat wajah kakek itu yang tanpa mata dan berlumuran darah. Tolong, tolong, teriakku sambil memejamkan mata. Ternyata teriakan itu terbawa di kehidupan nyata. Teman-temanku terbangun semua karena mendengar aku meminta tolong. Dan sontak saja si Danu memegang bahuku sehingga aku terbangun dari mimpi yang menyeramkan itu. Sekian dulu cerita part 3. Kita lanjut ke part selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga. Salam dari Official. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.